Selamat sore teman-teman, kita akan belajar pada pertemuan ke-6 ini yaitu sub JPMK 4.1 merinci komponen kurikulum dan menyusun modul ajar Pak Anak Gerejawi. Pengalaman belajar yang akan dapat oleh teman-teman yaitu teman-teman mahasiswa dilatih menemukan berbagai macam media pembelajaran baik fisik maupun digital. Untuk menggali macam-macam media pembelajaran nanti kita akan bagi kelompok ya, teman-teman akan belajar kelompok, berdiskusi, discovery learning ya, mencari informasi apa aja sih bentuk-bentuk media pembelajaran itu. Nah, silahkan juga nanti dicari definisi media pembelajaran. Ya, tiap-tiap kelompok masing-masing mendiskusikannya. Taruh di bawah ya biar nggak begini dong ya. Nanti kan kita buat begini. Nanti kirim di sini. Baik, selamat sore teman-teman. Saya tadi diskusinya ramai sekali ya. Kita akan bahas komponen pembelajaran. Tadi sudah mencari definisi tujuan pembelajaran itu apa aja. Ada namanya materi. Teman-teman juga sudah mengerti. Media. Nah, media tadi ramai ya, media pembelajaran. Media adalah apa? Perangkat alat ya, maupun digital ya sifatnya ya untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran ya baik digital maupun fisik. Fisik itu banyak sekali. Daun itu bisa jadi media pembelajaran. Ya kan, botol bekas, plastik, ya daun-daun kering, ranting, ya kan, sendal saja itu bisa menjadi media pembelajaran untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak didik. Gitu ya. Nah, saya ada contoh. Nih, saya mau mendemonstrasikan media pembelajaran. Ini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada anak-anak didik kita melalui pendidikan agama Kristen konteks gereja. Nah, kudus. Tetapi karena dosa manusia menjadi rusak. Nah, ini rusak, sobek ya. Sobek, rusak. Oleh karena dosa. Manusia tidak bisa utuh kembali karena dosa. Ini bisa utuh lagi enggak ini? Tidak bisa utuh lagi. Ini tidak bisa utuh lagi. Tetapi ketika manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, manusia bisa menjadi utuh kembali. Benar enggak sih? Benar. Yakin enggak sih? Yakin. Nah, itu kan kalau saudara udah dewasa. Kalau anak-anak yakin atau tidak? Tidak. Belum tentu. Anak-anak yakin atau tidak. Karena ini tadi tisu sobek kok bisa utuh lagi. Saudara nggak yakin kan? Iya. Ya nggak yakin lah, saya juga nggak yakin sobek bisa utuh lagi. Nah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita di hadapan Yesus Kristus Sang Penebus dosa, hidup kita bisa utuh kembali loh sesungguhnya. Seperti ini kita coba ya pelan-pelan ya. Tadi kan sobek ya. Tadi kan sobek ya. Aduh, kecilnya sih. Ini harus pelan-pelan nih. Kalau enggak nih makin sobek ini ya. Nah, nih. Nah, nih utuh kan? Utuh kan? Baik. Nah, ya. Ini kan sebuah
alat media untuk menolong anak-anak itu bisa memahami hal yang abstrak menjadi konkret. Nah ini mahal loh ya, dosen mahal loh ya, sulap kok mahal. Nah, semahal-mahalnya ilmu saya, sulap ini saya akan ajarkan kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Ayo cepat-cepat dibagikan, cepat-cepat ya, supaya bisa berlatih ya, bisa berlatih ya, satu orang satu ya, bisa berlatih cepat-cepat supaya nanti bisa mempraktekkan. Oke. Dosa. Ini kita jadi tidak lagi segambar dengan kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi apakah ini bisa lagi sempurna? Yesus tadi bisa sempurna lagi, teman-teman. Tapi karena penebusan Tuhan, apakah kita bisa sempurna? Iya. Kita lihat. Apakah ada yang bersedia maju di depan praktek demonstrasi? Siapa? Oke, silakan. Yang lain perhatikan ya, nanti gantian kalau masih ada waktu. Ya silakan di sini ya, biar teman-temannya lihat ya. Ya. Sudah. Ya, teman-teman. Dulunya kita itu manusia yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Kita sempurna sama dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, kita tidak lagi sama dengan Tuhan. Kita sudah bernoda, kita bersalah, kita jauh dengan Tuhan. Apakah ini bisa lagi satu atau sempurna? Tidak. Jadi jika teman-teman yang sudah berdosa dan banyak salah kepada Tuhan, apakah bisa sempurna? Tidak. Tetapi karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, apakah teman-teman yakin akan bisa sempurna? Tidak. Kita secara manusia pasti tidak yakin. Tapi karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, apakah yang tadi akan bisa jadi utuh kembali? Tapi karena Tuhan, kita bisa utuh dan kita bisa sempurna seperti Tuhan karena pengorbanannya di kayu salib. Yang dulunya kita berdosa, sekarang jadi sempurna. Terima kasih ya. Silakan dulu ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa lagi? Oke, cukup ya. Nah, teman-teman, ini tadi adalah contoh alat yang sederhana, media yang sederhana sekali, tetapi kita bisa mengembangkan daya kreativitas kita, ya, menyampaikan nilai-nilai atau materi firman Tuhan, nilai-nilai pendidikan agama Kristen secara mudah, menolong anak-anak mudah memahami. Memang sulit mencari media, paling gampang ya cari media digital. Tapi ingat, generasi anak-anak kita, anak-anak yang kita didik dari bangun pagi itu sudah nonton YouTube, sudah nonton video-video animasi, ya kan? Beda dengan generasi saudara waktu kecil, nonton video itu keistimewaan, betul nggak ya? Betul. Nah, oleh sebab itu kita mesti berbalik cara berpikir kita, mencari alat-alat, media-media fisik yang bisa kita gunakan untuk menolong anak-anak kita, yaitu siswa-siswa kita memahami kebenaran firman Tuhan. Begitu ya? Begitu? Ya, Pak. Nah, tugasnya besok minggu depan kita akan diskusikan. Kita akan ramai lagi presentasi masing-masing kelompok. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar.